Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reni Tiurma Pangaribuan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung tahun 2025 batch 2. Saya mengajar di SD Negeri 066057 Kecamatan Medan Dene, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan melakukan praktek video UKIN di kelas 4 yang berjudul Allah Memeliharaku dan Semua Anak. Terima kasih. Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita akan bernyanyi dulu. Lalu nanti doa pembuka oleh siapa? Hana. Hana? Oh, giliran Hana. Oke. Kita menyanyi dulu ya. Burung pipit yang kecil. Ya, sungguh-sungguh kita menyanyikannya ya, Nak. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ayat 2. Ayo. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya. Teman, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar. Kami mau belajar. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Dan Miss Reni. Miss Reni. Fokus dengan pelajaran. Fokus dengan pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa, Nak? Oh iya. Kenapa dia? Iya. Sakit ya, kita doakan ya teman kita. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 3. Pelajaran berapa? 3. Ya, judulnya 1, 2, ya. Allah memeliharaku dan semua anak. Sekali lagi, berikut lagi. Allah memeliharaku dan semua anak. Nah, kita stretching dulu yuk, biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dan itu stand up, bangkit berdiri. Ayo. Ya. Ya, dengan abang-abang dari ibu ya. Ya. Tepuk semangat dan dindung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, Ah, ah, semangat. Iya. Silakan duduk. Ya, ini sudah semangat. Jangan lagi ada yang tidak semangat. Nah, anak-anak, saya mau tanya ini. Kalau tahu bisa dijawab kira-kira ya. Kan pelajaran lalu kita sudah belajar tentang kita berharga di hadapan Allah. Saat ini kita belajar pelajaran 3 tentang Allah memeliharaku dan semua anak. Apa ya tujuan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa bisa?
Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuktikan bahwa Allah memelihara semua anak. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan apa alasan Allah memelihara semua anak. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat suatu puisi untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan karena sudah memelihara hidup semua anak. Oke. Nah, anak-anak, kita akan memulai materi ini. Nah, materi yang kita pelajari tertulis dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Buka ayatnya, ayo. Alkitab Matius 6 ayat 34. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Matius 6 ayat 25. Yuk. Sampai 34. Hal kekhawatiran. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca yang ganjil, kalian baca yang ya. Oke ya. Saya baca yang ganjil ya, yang pertama. Kita bergantian berresponsoria. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya ayat 1, 2 ya. Pandanglah oleh Bapamu yang di surga, bukan burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 25 sampai 34 dikatakan bahwa jangan khawatir. Jangan khawatir atau jangan khawatir? Jangan Iya. khawatir. Coba apa arti khawatir? Siapa bisa? Arti khawatir. Ayo. Apa saya? Iya. Jangan takut. Apa kamu bang? Apa? Panik. Bagus. Jangan panik. Jangan takut. Jangan khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Coba lihat. Ini gambar apa sayang? Burung pipit. Ada yang lakukan? Burung pipit yang kecil. Siapa pernah lihat ini? Di mana? Di mana? Di tiang listrik? Iya. Di gereja? Iya. Iya. Nah, ini banyak di alam terbuka. Makanannya apa? Ya di alam. Jadi bagaimana? Dia tidak membuat tidak bekerja keras. Dia tidak bekerja keras, ya kan? Tapi Tuhan menyediakan makanan. Misalnya pergi ke satu tempat, tinggal ke tempat lain, dia ada makanan. Nah, tadi dikatakan di ayat Alkitab, ya kan? Ada lagi satu lagi apa nak? Bunga bakung di padang. Cantik gak? Cantik. Tadi kita baca baju siapa lebih cantik? Baju Raja Salomo atau bunga bakung? Bunga bakung. Ini yang bilang siapa? Alkitab. Bunga bakung di padang diberi keindahan. Lebih cantik dari baju Raja Salomo. Artinya apa? Tuhan memelihara hidup kita. Nah, bunga bakung ini ya karena tidak bekerja keras, tidak memintal. Burung pipit tidak menyimpan makanan di lumbung seperti manusia punya simpanan, ya kan? Kan mau gitu kan?
tapi dipelihara Tuhan. Ya, nah, apalagi kita. Kita siapa di sini semua? Anak Tuhan. Nah, kita dipelihara. Kamu percaya kamu dipelihara? Nah, coba saya mau tanya, siapa bisa menjawab? Apa bukti Tuhan atau Allah memelihara hidup kita? Ayo, hingga saat ini, kamu nak? Kuat nak? Kuat. Sehat. Apalagi? Siapa yang di sini belum ada tokohnya? Ayo jawab. Gak apa-apa. Ayo kapan nak? Bisa sekolah. Bagus. Yang di sana bisa menjawab apakah? Bisa gereja. Bisa kita belajar. Ya kan? Bisa bermain. Apa bang? Bisa apa? Iya. Waktu sakit disembuhkan Tuhan itu bukti Allah memelihara hidup kita. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelas apa ini? Agama kita. Yo. Nah, anak-anak. Nah, bisa sehat semua ya kan? Iya. Ini semua punya orang tua? Ya. Nah, semua dipelihara Tuhan. Cara Tuhan memelihara hidup anak-anak melalui siapa? Orang tua. Ada yang nggak punya orang tua di sini? Pak mamanya nggak ada, pak bapaknya nggak ada. Ada? Siapa? Siapa nggak ada orang tuanya? Siapa? Nggak apa-apa ya. Dipelihara tuh Tuhan. Biarpun ada mamanya, bagus, nggak apa-apa. Ya, tetap dipelihara oleh kan ada mama kan? Yang nggak ada orang tua kandung misalnya dia sudah meninggal, ya kan? Dipelihara tuh melalui siapa? Opung. Siapa lagi? Tante. Siapa lagi? Bunda. Siapa lagi? Tulang. Nah, tulang, kakek, opa, oma, dan saudara dan lain-lain. Ya. Nah, kalau sakit kita dipelihara Tuhan atau tidak? Dipelihara Tuhan. Melalui apa? Melalui apa? Dokter. Kita berobat, obat-obatan itu yang kita minum. Ya, tapi kita tetap berdoa. Ya, gitu ya. Nah, jadi semua kita jangan ada yang merasa kecewa. Enggak ada mama dia ada. Jangan gitu. Biarpun enggak ada mamaku, tapi kan ada saudaraku, keluargaku. Tuhan Yesus kan lebih hebat lagi yang bisa menolong aku. Nah, anak-anak, harus ada hal yang perlu ditunjukkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Harus ada bukti yang kita perbuat menunjukkan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Apa itu, Bu? Rajinlah kamu berdoa. Ini ada anaknya, ada bapaknya. Kalau ada lagi mamanya, puji Tuhan. Kalau mama bapaknya tidak bisa berdoa, doakan. Seperti saya, doakan orang tuaku dari kecil. Pasti akan bisa jadi sama-sama. Enak nggak kalau ada bapak mamanya sama-sama berdoa? Enak. Nah, rajinlah ke gereja. Ini mendengar firman Tuhan. Kalau di gereja jangan main-main. Tepuklah kalau disuruh tepuk tangan. Nyanyilah kalau disuruh nyanyi. Berdoalah, jangan ngintip. Ya kan? Dengan firman Tuhan jangan lari-lari. Harus didengarkan seluruh sekolah minggunya. Nah, ini apalagi kita bukti untuk sebagai kita dipelihara Tuhan, kita tunjukkan sikap yang baik, membantu orang tua, senyum dia mengerjakan ada disuruh orang tuanya, nah sapu dulu ini, nanti lemek, main HP dulu, main HP, ulangi. Nah, bantu dulu mama, nggak perlu jendela, sibuk kali mama ini, ada gitu, jujur, ada. Kalau ada aku ya, dia bagus, jujur. Janganlah dia sayangnya, iya, ini gitu, iya, nggak boleh. Kalau disuruh mama, ya ma. Nanti kalau kita bilang, apa mama ini? Aduh, jangan ya, Naya. Karena orang tua wakil Tuhan di dunia ini.
untuk memelihara hidup kalian. Ya kan? Nah, senang nggak digendong Tuhan Yesus? Waktu dulu Yesus pelayanan, digendongnya anak-anak. Orang tua bawalah anak-anak kemana? Kepada Tuhan, ke rumah Tuhan maksudnya. Kalau sekarang rumah Tuhan lah. Tuhan kan di surga. Anak-anak mempunyai kerajaan surga. Ingat, ingat, ingat. Tetap tahan. Bisa sayang? Bisa? Bisa. Ini senangnya kita dikelilingi oleh siapa? Tuhan Yesus. Lihat. Lihat, 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 lihat. Nampak? Nampak yang di belakang, nak? Senang gak? Bersama Tuhan Yesus senang. Apalagi sekarang ini di hati kita. Maulah kita dikendalikan Tuhan Yesus ya. Siapa rajin berdoa tiap hari? Kita kan selalu menerapkan rajin berdoa. Apalagi bersyafaat di rumah. Turunkan tangannya. Siapa malas berdoa? Jujur, gak apa-apa. Jujur. Siapa malas berdoa? Jujur, jujur. Nah, jangan lagi ya. Jangan lagi ya. Ya ingat ya pesan guru ya. Ya, doakan orang tua, doakan kawan-kawan, doakan sekolah, doakan semua. Ya, di sini masih malas. Malas berdoa. Nah, alangkah senangnya kalau bersama teman-teman keluarga ya, ada bapak, ada mama pergi kemana? Aduh senangnya pergi gereja bersama mama dan bapak kita. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada? Saya kasih tugas diskusi ya. Ya, ada tugas diskusi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya, dijawab waktu 10 menit. Sampai aja di sini, ayo. Ayo, waktu. Ayo. Ini nanti ditempel ya. Tiga. Singkat ya sayang. Ini yang ditempel ya. Ayo naik sayang. Ini ya nanti ditempel ya. Ini tulisannya ditempel di sini tempel ya. Ini jauh aja langsung ini. Cepat sayang. Ini ya. Ini bagian kanan. Nah itu nomor 3. Coba lihat. Ada yang di nomor 3 ya, saya terangkan. Ada di situ kata-kata sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jadi itu di tempel kata-katanya. Tidak bisa tempel saja. Ayo waktu. Sudah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nomor 1 pertanyaannya adalah nomor 1, contoh cara Allah memelihara hidup semua anak. Sudah tadi kita terangkan melalui siapa? Coba melalui siapa? Sudah tadi kan dia. Tulis. 3. Nomor 2. Mengapa Allah memelihara hidup anak-anak? Iya, bisa. Pintar. Sudah? Yuk, ditempel. Ayo, kelompok siapa paling
ayo ke depan. Ayo. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Siap, Miss. Ayo, sudah siap. Nomor 3 sudah juga. Yang ke depan. Ya, kelompok ini dulu. Nanti kedua kelompok. Ini ya, kelompok berapa ini? Nah, 2 kelompok aja ya. Kelompok saja yuk. Kami akan bacakan jawaban nomor 1 sampai 3 dari kelompok 3. Ya. Contoh Allah memelihara hidup sebuah anak berdasarkan sekian anggota. Jawabannya bisa sehat, bisa punya. Yang kedua, punya orang tua. Iya, punya orang tua. Tidak bisa pergi ke gereja. Ya, di gereja bagus. Nomor 2. Mengapa Allah memelihara hidup anak-anak? Ya. Karena Allah menyayangi anak-anak. Ya, bagus. Nah, yang ketiga, tunjukkan dulu. Ya. Ya, baca dulu. Nomor 3, Ya. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3, silakan duduk. Ya, yuk. Tunggu dah. Ada pertanyaan pribadi lagi untuk masing-masing. Artinya untuk satu-satu orang aja saya tanya. Ya, pertanyaannya adalah di mana tadi tertulis bahwa Allah memberkati anak-anak? Tunjuk tangannya. Nah. Markus 10 ayat 19. Tepuk tangan. Iya. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, yang ibu cintai, ya. Nah, ada nggak yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Kan kasih PR, ya. Halaman 35. Ya. Oke. Nah, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, sebelum kita tutup, Allah memelihara semua anak. Karena Allah mengasihi anak-anak. Karena anak-anak adalah manusia, di mana manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Jangan ada lagi yang ngintip, tangan di dada. Ya. Terima kasih Tuhan.